Jadi, tapi orang terus mau pisah-pisahkan, ya. Dia mau coba tarik hukum Taurat ke dalam kehidupan orang Kristen. Oh enggak Pak, enggak semua hukum Taurat itu sudah tua atau sudah Tuhan tadi dikatakan sudah tidak berlaku lagi. Bagi orang percaya ya, tidak berlaku lagi. Ada hukum moral, ada hukum seremonial. Ya, shalom. Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, yang paling dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Saudara nggak usah bosan ya mendengar bahwa saudara adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat sudah berlalu, tuntutan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia, suplai Tuhan sudah datang. Dan itulah yang akan kita bicarakan di dalam bab yang ke-10 dari buku yang kita sedang pelajari, terus belajar ya, Destinturin. Kita bersyukur bahwa kita sudah diperhadapkan dan kita memilih ya bahwa kita hidup di bawah kasih karunia yang kontinu, berkelanjutan. Sama-sama katakan berkelanjutan. Continue diberkati, continue atau berkelanjutan hidup. Nggak bisa mati, hidup. Diberkati. Kenapa saudara? Karena itulah yang kebenarannya. Ya, kita sudah yang lalu sudah dengar dari tayangan yang bab bagian pertama dari bab 10 ini. Saudara, kita sudah diperhadapkan antara kehidupan atau kematian. Ya, berkat atau kutuk. Kita sudah diperhadapkan. Dan saudara, Tuhan menasihatkan, pilih kehidupan dan berkat itu. Engkau dan keturunanmu. Ya saudara, catat aja di dalam Ulangan 30 ayat 19. Ya, engkau dan keturunanmu. Dan ini luar biasa saudara. Kita diberikan pilihan. Dan di dalam perjanjian baru, di dalam waktu ini kita bersyukur. By grace through faith, melalui kasih karunia oleh iman. Ya, iman juga diberikan kepada kita. Kita bersyukur. Ya, terima dengan rendah hati. Ya, bahwa kita sudah ada di dalam dispensasi waktu itu. Kita sudah menerima bahwa klausa utama daripada perjanjian baru adalah segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, Tuhan tidak akan pernah lagi ingat. Sudah dilupakan. Ya, saudara jangan lupa. Tuhan sudah lupa. Saudara jangan lupa bahwa Tuhan sudah lupa ya. Jadi walaupun sulit, kita tahu ya, bukan sulit sih sebenarnya, sukar karena nggak cocok dengan kedaging manusia. Manusia masih dalam kemah daging ini. Sebenarnya roh cocok, karena roh ke roh. Karena itu saudara tangkap dari roh ke roh, dengan roh saudara, jangan dengan daging saudara. Ya, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna karena dia pelayanan kematian. Ya, nah mari kita lihat. Bagaimana Rasul Petrus katakan dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya, maksudnya itu Rasul Paulus, dalam semua surat-suratnya. Ya, jadi dalam semua surat Rasul Paulus konsisten, tegak lurus. Memberitakan bahwa segala dosamu sudah diampuni dan kamu dibenarkan sepenuhnya. Ya, segala dosamu sudah diampuni, dan kamu dibenarkan sepenuhnya, utuh sebenarnya. Dan kamu menerima pengampunan oleh darah Yesus ini continue, berkelanjutan, seperti air terjun. Dan kamu menerima pengampunan ini, sehingga kamu menerima, disembuhkan dari segala penyakit. Continue juga. Ya, ditebus dari segala kerusakan. Jadi Tuhan nggak kasih sakit dan juga Tuhan nggak kasih kerusakan atau kecelakaan, atau wabah atau bencana atau tragedi atau apapun bentuknya. Ya, tapi Tuhan memberikan
kesembuhan dan penebusan, perlindungan. Bahkan kita dimahkotai favor, ya, kasih karunia itu Shekinah glory, dimahkotai gitu, melingkupi kita, Shekinah glory, dilingkupi semua dengan kemurahannya, favornya, hesetnya. Heset itu bahasa Ibrani-nya dari kasih karunia, ya, dan rahmatnya, kebaikannya. Mulut kita dipuaskan dengan kebajikan. Saudara terus di bawah kasih karunia, mulut saudara akan dipuaskan dengan kebajikan. Roh Kudus akan menaruh dalam mulut saudara deklarasi atau proklamasi atau perkataan-perkataan kebenaran. Itu yang membuat saudara tinggal di bawah kasih karunia dan menjadi kudus. Perilakunya baik karena disuplai terus. Dia puaskan mulut kita dengan kebajikan. Sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Ya, saya udah sampaikan di waktu yang lalu. Dimudahkan seperti pada burung Raja Wali. Itu literal, harafiah. Sebenarnya Tuhan nggak contohin dimudahkan seperti ayam misalnya gitu. Atau burung kakak tua. Enggak, karena burung kakak tua ya mati. Tapi burung Raja Wali umur 40 bisa dimudahkan lagi. 30 tahun hidup lagi. 70 tahun dalam dunia binatang. Itu umur yang sangat panjang sekali. Nah saudara, haleluya, ya. Jadi dikatakan apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, ya perkara-perkara apa yang tadi saya sampaikan, segala dosa kamu diampuni, ya. Kamu dibenarkan secara sepenuhnya. Itu berbicaraan atau khotbahnya Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Itu ya dari 2/3 surat-surat di dalam perjanjian baru, itu Rasul Paulus yang tulis. Rasul kasih karunia. Injil yang diberitakan Paulus. Itu berisi apa saudara? Dikatakan oleh Rasul Petrus, itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Petrus sendiri berkata sukar dipahami. Ya, hard to be understood. Ya, sukar dimengerti. Karena tidak kompatibel dengan daging tadi saya katakan. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, ya, sebenarnya dalam bahasa Inggris bagus. Sehingga orang-orang yang unlearn, yang tidak mau belajar, yang tidak mau menyelidiki firman Tuhan, ya nggak mau belajar, berhenti belajar, hanya dengar kata orang, yang bisa juga orang itu adalah mafia agama, yang menipu, yang memutarbalikkan. Ya, yang membuat kontroversi. Sehingga orang yang tidak memahami, yang tidak teguh imannya, ya unstable rest, yang mudah goyah, dibilang memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka. Ya tadi saya katakan bahwa ini pelayanan kematian atau kebinasaan itu bermula dari diputarbalikkan. Yang mestinya sudah selesai, dikembalikan lagi kepada hukum Taurat. Ya, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisannya yang lain, tulisan Rasul Paulus yang lain. Jadi semua tulisan Rasul Paulus dalam surat-surat Rasul Paulus itu konsisten, tegak lurus. Sama-sama katakan tegak lurus. Ya, kasih karunia yang radikal. Segala dosa saudara dan saya dan termasuk Rasul Paulus sudah diampuni dan kita sudah dibenarkan sepenuhnya. Continue, berkelanjutan. Tuhan sudah lupa semua dosa-dosa kita. Continue dan berkelanjutan. Sehingga continue dan berkelanjutan kita diberkati, dilindungi, dipelihara, dan menerima semua berkat. Luar biasa ya. Jadi apa yang diberitakan Rasul Paulus, itu adalah kasih karunia yang radikal. Ya, kasih karunia yang radikal. Cek ayat-ayatnya ya. Kita ayat-ayat yang kita mau baca hari ini. Dalam Ulangan 30 ayat 19, ya tadi kita udah baca. 2 Korintus 3 ayat 16, 2 Petrus 3 ayat 16. Jadi 2 Petrus 3 ayat 16, Ibrani 8 ayat 6, 7, 13, Ibrani 8 ayat 6, 7, 13, Roma 1 ayat 16, Galatia 2 ayat 21, ya Roma 1 ayat 16, Galatia 2 ayat 21, Roma 7 ayat 7, Roma 7 ayat 7, Galatia 3 ayat 24, Galatia 3 ayat 24, dan Roma 8 ayat 1.
Ya, jadi subjudul berikutnya dikatakan apakah jadinya Pastor Joseph Prin ini penulis buku ini antinomian. Apa itu antinomian? Anti hukum gitu ya. Kalau sudah buka seolah-olah anti hukum Taurat, bukan? Ya, anti hukum, melawan hukum. Ya, anti terhadap hukum. Saudara hati-hati. Saya ceritakan dulu ya, bahwa orang-orang yang merasa atau gegabah berkata bahwa semua hukum Taurat itu kami masih dapat lakukan, sebenarnya yang anti hukum. Karena hukum Taurat itu tidak mengenal kata kau lakukan yang terbaik atau you do the best, you do the best. Enggak kenal itu. You do perfectly. Yakobus 2 ayat 10 katakan jika kamu melakukan seluruh atau memperhatikan seluruh perintah itu tapi kurang satu aja gitu. Ya, tidak melakukan satu, engkau bersalah kepada seluruhnya. Ya. Jadi paradoks ya. Saudara, sebenarnya yang seperti ahli Taurat orang Farisi itu mereka berasa mereka melakukan hukum Taurat secara sepenuhnya, seutuhnya. Tapi di mata Tuhan ya kurang satu lagi, masih kurang. One thing you lack, selalu kurang, ya. Jadi Tuhan sendiri yang menemukan kesalahan dalam 10 perintah Allah. Ya, Saudara lihat ya. Jadi bukannya Pastor Joseph Prin atau bukannya Rasul Paulus, bukannya Melki atau bukannya siapapun. Tuhan sendiri yang melihat, wah, hukum Taurat yang kuberikan kudus, benar, adil. Tetapi tidak membantu orang menjadi kudus, benar, adil. Ya, dia hanya seperti cermin yang menunjukkan dosa, kesalahan. Kalau nggak ada hukum, ya nggak ada dosa. Ya, karena ada hukumnya, dilarang mencuri mangga misalnya. Kalau diambil mangganya ya baru ada hukumnya, bisa dihukum. Nah itu Tuhan sendiri ya, makanya dikatakan di dalam Ibrani 8 ayat 7, sebab sekiranya perjanjian yang pertama, itu perjanjian, ya covenant yang pertama. Perjanjian lama, sama-sama katakan perjanjian lama. Yang pertama, ya, itu tidak bercacat. Jadi Alkitab sendiri yang mengatakan itu perjanjian yang cacat. Apa? Karena yang harus melakukannya cacat. Sekalipun hukum Tauratnya sempurna. Ya, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi Yesus tidak perlu lagi datang kalau ini udah sempurna. Kalau bisa menyelamatkan, Yesus nggak perlu datang. Itu maksudnya dari ayat ini. Ya, tapi Tuhan tuh mengutus. Ya, Yesus sebagai pengantara, ya, pengantara antara manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Allah. Ya, diperdamaikan. Kita harus paham benar-benar sehingga kita itu nggak bisa lagi diseret terbawa arus. Ya, ayat 6. Tetapi sekarang, now, ya, dispensasi waktu sekarang di dalam zaman anugerah telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Nah, kembali lagi ya, pelayanan kematian, pelayanan yang jauh lebih agung. Ya, pelayanan roh yang menghidupkan. Karena ia menjadi pengantara, mediator, advokat, pembela. Sekarang kita punya pembela. Sekarang kita punya pengantara. Sekarang kita memiliki imam besar agung. Yang mengantara kita. Yang tidak bercacat celah. Yang tidak ada dosa sama sekali. Yang jadi korbannya juga buat kita. Yang sempurna buat kita. Itu hebat. Itu luar biasa. Itu ajaib. Ya, dari perjanjian yang lebih mulia. Makanya tadi dikatakan kalau hukum Taurat itu mulia, much more, jauh-jauh lebih mulia. Saudara harapkan kemuliaan yang tidak dapat saudara bayangkan. Karena ini bicara Yesus. Ya, bicara Yesus. Ya, lebih mulia, terang kemuliaan yang tidak dapat pudar. Yang didasarkan akan janji yang lebih tinggi. Jadi jauh lebih di atas hukum Taurat. Ya, lebih tinggi, lebih mulia. Sama-sama katakan lebih tinggi, lebih mulia. Gampang sebenarnya milihnya. Yang satu pelayanan kematian lebih rendah. Yang satu pelayanan kehidupan lebih tinggi, lebih mulia. Makanya saya katakan sukar tapi mudah. Sukar tapi mudah. Jadi sukar apa mudah, Pak? Sukar. Kalau saudara sombong, memegahkan daging, maunya
nampil gitu ya. Maunya ada saya-sayanya gitu. Maunya mau seperti kejatuhan Adam dan Hawa. Mau merasa, nanti kamu kalau makan, kamu jadi seperti Tuhan loh. Makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Buah terlarang. Nanti kamu seperti Tuhan. Mau nampil. Tapi kalau saudara mau Yesus yang tampil, jadi mudah. Saudara mau rendah hati, menerima, jadi mudah. Ini lakukan, ini terima. Ini melakukan dengan tuntutan yang sempurna, ini supply yang gak habis-habis. Terus menerus. Terima terus menerus. Jauh mana saudara haus, saudara lapar, saudara rindu, saudara dipuaskan. Luar biasa ya. Jadi kita di mana mau berdiri? Ya, kita mau di mana mau berdiri? Ayat 13. Ibrani 8 ayat 13, pelan-pelan ya. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru tadi ya, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah tua. Jadi perjanjian lama sudah tua. Old. Yang namanya juga old covenant, perjanjian tua. Ya, dan apa yang telah menjadi tua dan usang, ya usang itu absolute ya. Bahasa Inggrisnya absolute ya. Itu sudah telah dekat pada kemusnahannya. Tuh kan Pak, kan masih ada belum kemusnahan. Nggak ada yang bisa mengurangi satu iota pun atau satu titik pun dari hukum Taurat, nggak ada. Kecuali Yesus. Nah, kembali lagi. Kita di dalam Yesus yang sudah mengenapi. Yang di luar Yesus, nah itulah yang kebagian. Ya. Jadi Rasul Paulus katakan, aku nih punya keyakinan yang kokoh, tegak lurus. Aku nggak malu. Kamu katain Melki, Pastor Prince atau Rasul Paulus itu apapun, kami tegak lurus. Berdiri teguh. Ya, karena itu di dalam Roma 1 ayat 16 katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil yang diberitakan Paulus, pengampunan segala dosa, dibenarkan secara sepenuhnya. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Apa itu gospel of Christ? Kasih karunia Kristus. Galatia 1 ayat 6 dan 7, sudah cek aja. Jadi apa itu gospel of Christ? Saudara jangan menyebut diri orang Kristen tapi tidak mengenal gospel of Christ. Injil Kristus. Apa itu Injil Kristus? Kasih karunia Kristus. Sama-sama katakan Injil Kristus, kasih karunia Kristus. Rasul Paulus tidak malu. Saya juga tidak malu. Kita tidak malu. I'm not ashamed of the gospel of Christ. Saya tidak malu kepada Injil Kristus itu. Ya, Injil yang radikal. Ya. Tidak malu. Dan karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi itu adalah power, kuasa Tuhan yang tadi saya bilang suplainya terus menerus, yang menyelamatkan. Sama-sama katakan menyelamatkan. Soteria, utuh, sehat, diberkati, dilindungi, sukses, utuh, dan berkemenangan. Ya seperti dalam buku ini saya baca tadi ya. Kekuatan Allah, kuasa Allah, power of God untuk keselamatan, soteria. Setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani. Bagi orang Yahudi dan bagi orang yang non-Yahudi kita. Itu dikatakan hanya percaya. Sama-sama katakan percaya. Ya, karena itu dia lanjutkan di dalam Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. I do not frustrated ya, the grace of God, ya, the grace of God. Jadi kasih karunia Allah atau kasih karunia Kristus itu, Paulus bilang gini, saya nggak frustrasi. Kamu mau katain saya apa? Kamu mau hina saya apa? Kamu mau lakukan apapun? Ya kalau saya bilang gini, kamu nggak bisa bunuh saya. Kamu tidak bisa menyentuh saya. Kamu tidak bisa menyentuh biji mata Tuhan. Ya, tapi saya nggak frustrasi juga. Ya, mau seluruh dunia seolah-olah menolak, yang penting saya diterima oleh Tuhan.
Oh itu kata Pamelgi, kata firman Tuhan. Ya, karena kita sudah tahu apa yang Injil yang diberitakan Paulus, ada pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Dan apa yang ditulis Rasul Paulus, bahwa Tuhan itu sudah lupa segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Dan apa yang ditulis Paulus, bahwa kita ini di bawah air terjun darah Yesus. Seterusnya, continue berkesinambungan. Ya, jadi sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau hukum Taurat tadi pelayanan kematian, ada kebenaran, dibilang. Ya, ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Maka sia-sia, itu Kristus bilang bahwa kebenaran itu hadiah, atau gift, atau anugerah. Hanya hadiah, hanya diberikan yang kita terima. Itu sia-sia dong. Ya makanya orang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, iman jadi sia-sia. Janji jadi batal, kata Rasul Paulus di dalam Alkitab. Ya, Kristus menjadi nggak berefek. Jadi Paulus tidak malu. Paulus tidak frustasi. Saya tidak malu, katakan, saya tidak frustasi. Saya tidak malu, saya tidak frustasi terhadap Injil Kristus, terhadap kasih karunia Kristus. Amin. Ya. Jadi tapi orang terus mau pisah-pisahkan, ya. Dia mau coba tarik hukum Taurat ke dalam kehidupan orang Kristen. Oh enggak, Pak. Enggak semua hukum Taurat itu sudah tua atau sudah Tuhan tadi dikatakan sudah tidak berlaku lagi. Bagi orang percaya ya, tidak berlaku lagi. Ada hukum moral, ada hukum seremonial. Nah, apakah seperti itu? Yakobus 2 ayat 10 katakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah kepada seluruhnya. Jadi makanya saya katakan tadi, hukum Taurat tidak mengenal. You do the best. Kamu lakukan yang terbaik. Kalau dapat 90, sisa 10% ya cincai. lulus enggak. Hukum Taurat tidak mengenal itu. Hukum Taurat mengenal you do perfectly. You do perfectly. Kamu lakukan sempurna. Kamu lakukan sempurna. Kalau nggak sempurna gimana? Kalau nggak sempurna dirajam, mati. Kalau nggak sempurna dirajam, mati. Saudara, saya kehabisan waktu. Saya bisa buktikan di Alkitab. Ada orang Israel ambil kayu kering, kayu bakar di waktu Sabat. Mereka nggak berbuat jahat, cuma ambil kayu kering. Cuman hukum Taurat bilang jangan bekerja di hari Sabat. Dan orang itu dirajam sampai mati. Sampai mati. Itulah pelayanan kematian. Dan saya tidak mau lagi di bawah hukum Taurat. Saya sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat itu. Yesus telah menebus saya dengan jalan menjadi kutuk. Sehingga saya terima berkat. Yesus menjadi kutuk supaya saya terima berkat. Yesus menjadi kutuk supaya saya terima berkat. Saudara mau terima berkat? Ya. Jadi tujuan hukum Taurat apa sih? Hukum Taurat kalau gitu buat apa, Pak? Ya, supaya saudara sampai kepada akhir dari diri saudara sendiri dan menemukan iman, menemukan juru selamat. Oh, mana buktinya, Pak? Kita baca dalam Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apalagi yang saya mau katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Apakah hukum Taurat dosa? Enggak, hukum Taurat kudus, benar, adil. Sekali lagi ya, hukum Taurat kudus, benar, adil. Ya. Sekali-kali tidak. Ya, sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Oh, mencuri itu dosa. Oh, mengingini barang milik orang lain itu berdosa. Oh, kalau khawatir itu dosa. Ya sama aja saudara, kalau di jalan tol tidak ada tulisan kecepatan maksimum 60 sampai 80 km per jam, saudara nggak tahu. Banyak orang juga nggak tahu. Lari 100 km per jam atau 120 km per jam. Nggak minta ampun tuh. Ya, aneh juga ya. Tetapi itulah kenyataannya. Karena itu semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah kedapatan oleh Tuhan melanggar. Saudara mau perbaiki hari ini juga, ke depan hidup saudara kudus. Saudara udah melanggar sebelumnya. Salah satu, salah semua. Hitungannya nggak gitu, Pak. Kata siapa? Begitulah hitungannya. Saudara harus sejak lahir oe. Tapi saudara udah oe, sudah punya dosa dari Adam. Harus kudus akhirnya. Kemudian harus hidup terus, tidak boleh punya salah. Kudus terus. Makanya semua yang mendengar, termasuk saya yang ngomong, telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebenarnya hukum Taurat memperhadapkan kepada kita kepada akhir daripada upaya
usaha perform diri sendiri dan berbalik kepada juru selamat. Ya, sekali lagi tidak boleh dicampur, saudara. Karena kalau saudara dan saya mencampur, itu bukan Alkitab yang katakan. Ya, itu mafia agama mungkin yang katakan. Ya, jadi dikatakan sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Ya, dan dikatakan karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi tujuan hukum Taurat adalah standar yang sempurna. Ya, pastikan bahwa kita jangan salah pilih. Ya, jadi bagaimana untuk orang yang masih di luar Kristus, di luar iman? Itulah hukum Taurat, ya. Saya tulis, saya catat ya, Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat buat siapa? Jadi hukum Taurat adalah penuntun, school master atau tutor, school master kepala sekolah atau pengajar bagi kita, ya, kita sebelum terima Kristus sampai ke Kristus datang. Sekarang Kristus sudah datang, supaya kita dibenarkan karena iman, ya. Hukum Taurat bukan iman. Sekali lagi ya, hukum Taurat bukan iman. Kalau kamu lakukan, kamu selamat. Iman bukan hukum Taurat. Iman karena Yesus yang lakukan semua, kerjakan semua, kita selamat. Ya, jadi pilih makan buah pohon kehidupan, yaitu Yesus, ya. Tidak ada lagi penghukuman, itu mutlak. Tapi saya mau baca dulu ya. Tadi sekali lagi, ya, tadi dikatakan hukum Taurat membawa orang kepada juru selamat. 1 Timotius 1 ayat 8 katakan kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya, untuk apa? Baik untuk kalau tepat digunakan. Kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang di luar Yesus. Orang-orang di luar Yesus harus dikasih tahu. Kalau dia bilang gini, nggak ada tuh, dosa nggak ada, kita habis hilang aja udah, lenyap. Nggak ada neraka, surga nggak ada. Ada, ya. Ayat 9, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah, firman Tuhan sini yang katakannya, sudah boleh cek. Bukanlah bagi orang yang benar. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara, di dalam Yesus adalah kebenaran Allah. Kita disebut orang kudus, bukan karena kita kudus, karena Yesus yang kudus dalam kita. Melainkan bagi orang-orang yang durhaka dan lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, dan seterusnya. Ayat berikutnya. Jadi saudara, jelas, ya, pilihlah kehidupan. Karena mutlak, saudara akan dapat mutlak bahwa tidak ada lagi penghukuman. Saudara sudah ditebus dari penghukuman, dari kutuk hukum Taurat. Tuhan Yesus sudah menerima semua hukuman saudara dan saya. Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada. Garis bawahi, tidak ada. Itu katakan tidak ada sekarang, bukan yang lalu, sekarang. Besok juga sekarang, sudah hidup, ya. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Itu berkesinambungan, mutlak di bawah kasih karunia Kristus, di dalam Kristus. Karena Bapa itu akan tidak adil kalau masih bisa menghukum kita. Ya, karena kita sudah ditebus lunas. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami sudah diperhadapkan kepada karya Kristus, salib Kristus yang terang benderang, bahwa Tuhan Yesus membawa perubahan. Kami telah ditebus dari kutuk hukum Taurat, dari pelayanan kematian, dan masuk di dalam Kristus selama-lamanya. Tidak pernah bisa lepas karena kami telah dimeterai oleh Roh Kudus selama-lamanya. Kami menerima hukum roh yang menghidupkan, hukum kasih karunia, Injil kasih karunia yang sepenuhnya. Yang Tuhan sendiri menaruh kedua hukum ini dengan kutub yang berbeda, ekstrim berbeda, berlawanan arah. Dan kami tidak mau lagi ditipu dengan dusta iblis, kontroversi iblis. Dan kami mau sepenuhnya menerima dan menerima berkat, menerima janji. Kami percaya, ya Tuhan, tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, itu mutlak. Dan kami bersyukur selama-lamanya karya Kristus itu dalam kehidupan kami. Kami nggak frustasi, kami nggak malu, kami tegak lurus,
Kami percaya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melalui bab 10 itu dengan begitu jelas bahwa kami hidup di dalam pelayanan roh yang menghidupkan, Zoe, dan kami bukan di bawah lagi pelayanan kematian. Terima kasih, dan setiap banyak orang yang mendengar semuanya disembuhkan, dipulihkan, diberkati, yang menghadapi tantangan apapun, ketakutan apapun, sudah dibebaskan, dimerdekakan, dan terima semua berkat janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.